Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Permatasari, NPM 1911080331, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi realita. A. Pengertian terapi realita. Menurut golongan umur dan jenis kegiatan, diakses dari oleh sebab itu perilaku dan sikap manusia merupakan hasil dari bentukan dirinya sendiri. Dan reality terapi hadir dengan bersifat tidak memaksa, tidak memberikan hukuman, dan membiasakan individu untuk tanggung jawab terhadap pilihannya. B. Pokok-pokok pemikiran terapi realita. Adapun pokok-pokok pemikiran terapi realita sebagai berikut. Pertama, pendapat tradisional yang beranggapan bahwa seseorang berperilaku tidak bertanggung jawab disebabkan oleh gangguan mental. Kedua, pengalaman masa lalu diabaikan karena terapi realitas mengarahkan pandangan penilaiannya pada bagaimana perilaku saat ini dapat memenuhi kebutuhan konseling. Ketiga, faktor alam bawah sadar. Keempat, terapi realitas menolong individu untuk memahami, mendefinisikan, dan mengklarifikasi tujuan hidupnya. Kelima, terapi realitas menolak alasan tertentu atas perbuatan yang dilakukan. Misalnya, orang yang mencuri tidak boleh beralasan bahwa ia terpaksa atau kepepet. Keenam, terapi realitas transparansi yang dianut konsep tradisional, sebab transparansi dipandang suatu cara lain bagi terapi untuk tetap bersembunyi sebagai pribadi. C. Ciri-ciri terapi realita. Ciri-ciri terapi realita diantaranya: pertama, terapi realitas menolak konsep tentang penyakit mental. Kedua, berfokus pada tingkah laku. Ketiga, berfokus pada saat sekarang bukan masa lampau. Keempat, menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Kelima, tidak menekankan transparansi. Keenam, menekankan aspek-aspek kesadaran bukan aspek-aspek ketaksadaran. Ketujuh, menghapus hukuman karena dianggap tidak efektif. D. Tujuan terapi realita. Konseling dengan terapi realitas bertujuan untuk membantu individu menjadi rasional dan memiliki mental yang kuat. Adapun kesimpulan dari makalah ini sebagai berikut. Pertama, terapi realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada individu yang dilakukan oleh konselor dalam rangka mengembangkan dan membina kesehatan mental konseli yang bersangkutan. Kedua, konselor membantu konseli dalam mengembangkan sistem atau cara hidup yang kaya akan keberhasilan. Selain itu juga konseling realita bertujuan untuk membantu seseorang untuk mencapai otonomi. Pada dasarnya, otonomi adalah kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan dukungan internal. Ketiga, konselor menggunakan sistem intervensi konseling realitas dalam pemberian layanan konseling individu. Ada 4 sistem intervensi. Yang pertama, eksplorasi keinginan. Kedua, tindakan. Ketiga, evaluasi. Dan keempat, rencana. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.